Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ramadan, BP 19120031, kelas Statistik Induktif 4x2. Suatu penelitian mengenai uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi swasta. Suatu kota telah dilakukan dengan mengambil sampel acak sejumlah 300 mahasiswa. Dari sampel itu, diperoleh ternyata rata-rata besar uang saku mahasiswa per bulan adalah 2.500.000 dengan simpangan baku 500.000 bila populasi mahasiswa dianggap besar sekali buat interval kepercayaan untuk menduga rata-rata besarnya uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 90%. Jadi, diketahui X uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi swasta. Sampelnya 300 mahasiswa. New 2.500.000. Sigma 500.000. Yang ditanya adalah interval kepercayaan untuk menduga rata-rata besar uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 90%. Jadi kita menggunakan rumus probabilitas X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma X bar ditambah Z alfa per 2 dikali X bar sama dengan 90%. A sama dengan 1 dikurang 90% sama dengan 10%. Jadi kita A dibagi 2 sama dengan 10% per 2 sama dengan 5%. Jadinya 0,05. Jadi kita menghitung X bar yaitu Z alfa per 2 dan new X bar. Jadi X bar adalah 2.500.000 sigma X bar sama dengan 500.000 dibagi akar 300 sama dengan 28.867,51. Dalam tabel Z kumulatif cari angka 0,05 maka dapat 1,64. 1,6 ditambah 0,04. Jadi Z alfa per 2 dikali sigma X bar sama dengan 1,64 dikali 500.000 sama dengan 820.000. Maka P X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma X bar mu diduga rata-rata uang saku uang bulanan tersebut ditambah Z alfa per 2 dikali mu X bar sama dengan 90%. P 2.500.000 dikurang 820.000 kecil dari X kecil dari 2.500 ditambah 820.000 sama dengan 90%. P 1.680.000 kecil dari X kecil dari 3.320.000 sama dengan 90%. Maka kita percaya 90% bahwa uang saku per bulan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tersebut berada pada rata-rata 1.680.000 sampai dengan 3.320.000 rupiah. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 3 yaitu perusahaan Magic yang bergerak di bidang suku cadang komputer mikro akan memperkenalkan produk terbarunya di pasaran. Untuk itu, pengadilan kualitas perusahaan mengambil sampel secara acak sebanyak 170 buah suku cadang dan ditemukan 16 yang cacat. Dari data tersebut, apakah benar produksi yang ditemukan cacat kurang dari 10%? Gunakan tarif signifikasi 2%. Diketahui P proporsi produk yang cacat P0 sama dengan 0,1, S1 A 2%, N170, X 16, P sama dengan 16 per 170 sama dengan 0,094. Ditanya, ujilah hipotesis bahwa diduga produk yang cacat kurang dari 10%. Langkah pertama kita menggunakan langkah hipotesis uji. HO
diduga produksi yang cacat atau lebih dari 10%. HA diduga produk yang cacat kurang dari 10%. Langkah kedua kita menentukan nilai A 2% jadi 0,02. Langkah ketiga menentukan statistik uji. Dalam hal ini menggunakan pengujian proporsi satu sampel. Hitung rata-rata sampel. P bar sama dengan 0,094. Hitung simpangan baku atau standar deviasi sampel. Dimasukkan ke dalam rumus, sigma P bar sama dengan akar dari P0 dalam kurung 1 dikurang P0 per N. Dapatnya adalah 0,023. Jadi langkah keempat adalah menghitung statistik uji. ZB sama dengan P bar dikurang P0 per sigma P bar sama dengan 0,094 dikurang 01 per 0,2023 sama dengan min 0,006 per 0,223 sama dengan min 0,26. Menghitung Z tabel. ZA sama dengan Z tabel. Dapatnya 0,02 sama dengan min 2,05. Menarik kesimpulan, ZB sama dengan 0,26 kecil dari Z tabel, yaitu min 2,05. Kesimpulan, HO diterima. Kesimpulannya bahwa HA ditolak yaitu diduga produksi yang cacat lebih dari 10%. Cukup segitu pembahasan saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.